Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutiara Sana, MPM 2024-520001 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri. Baiklah, saya akan menjelaskan ERP tentang PT Sinarasa Food Industry. Pada PPT ini, saya akan menjelaskan ERP pada Sinarasa Food Industry. Baiklah, slide selanjutnya. Profil perusahaan. PT Sinarasa Food Industry ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan olahan dengan 3 divisi utama, yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah koordinasi antar divisi yang kurang efisien serta keterlambatan pelaporan keuangan. Karena sistemnya belum terintegrasi, proses antar divisi menjadi tidak efisien dan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, permasalahan utama. Yang pertama, data persediaan bahan baku tidak terintegrasi antar divisi, sehingga informasi stok sering tidak akurat. Yang kedua, laporan keuangan yang sering terlambat karena data masih tersebar dan dikumpulkan secara manual. Yang ketiga, perusahaan kesulitan memantau perusahaan produksi dan distribusi secara real-time, sehingga sering terjadi keterlambatan pengiriman barang. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk menerapkan sistem ERP agar semua proses bisa terhubung dan berjalan lebih efisien. Baiklah, konsep ERP. ERP adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis utama dalam sebuah perusahaan secara terpusat dan otomatis. Dengan ERP ini, seluruh bagian perusahaan seperti keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, pembelian, dan persediaan dapat saling terhubung dalam satu sistem yang sama. Data dari setiap divisi dapat diakses dan diperbarui secara real-time sehingga tidak terjadi perbedaan informasi antar bagian. Jadi tujuan ERP ini yang pertama itu adalah menyatukan data dari semua divisi. Yang kedua, mempercepat pelaporan dan analisis data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian internal. Selanjutnya, dampak dan manfaat penerapan ERP dalam perusahaan. Dengan diterapkannya sistem ERP pada PT Sinarasa Food Industry ini memperoleh berbagai keuntungan strategis. Yang pertama yaitu adalah integrasi data lintas divisi, jadi sehingga setiap departemen bekerja dengan informasi yang sama dan mutakhir. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan biaya, karena proses bisnis tidak lagi dilakukan secara manual. Yang ketiga, peningkatan akurasi laporan, baik laporan stok, produksi, maupun keuangan. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan karena pesanan dapat dipenuhi lebih cepat dan tepat. Yang kelima, kemampuan pengambilan keputusan lebih baik karena manajemen memiliki data analitik yang lengkap dan real-time. Selanjutnya, langkah-langkah praktik. Yang pertama, mempelajari konsep dan modul ERP secara teori. Yang kedua, melakukan simulasi transaksi antar divisi menggunakan sistem ERP. Yang ketiga, menginput data penjualan, pembelian, dan produksi ke sistem. Yang keempat, mengamati integrasi data dan hasil laporan otomatis. Hasil praktek pada PT Sinarasa Food Industry. Yang pertama, persiapan sistem dan data awal, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan data master yang akan digunakan dalam sistem ERP. Yang kedua, inventory management, yaitu mengelola dan memantau ketersediaan bahan baku serta barang yang ada di gudang. Fungsi dari inventory management yaitu
melacak setiap pergerakan barang, barang masuk dan barang keluar dari gudang. Yang kedua, menentukan reorder point atau titik pemesanan ulang secara otomatis agar stok tidak habis. Yang ketiga, menyediakan informasi real time tentang jumlah dan lokasi ketersediaan. Manfaat dari inventory management ini nih mengurangi risiko kekurangan bahan baku yang menghambat produksi, menghindari penumpukan barang jadi yang berlebihan di gudang, meningkatkan efisiensi pengadaan karena data stok selalu diperbarui dan otomatis. Yang ketiga adalah production planning atau PP, itu adalah merancangkan dan mengatur proses produksi berdasarkan data permintaan dan ketersediaan bahan baku. Jadi fungsi dari PP ini itulah membuat jadwal produksi otomatis sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua itulah menghitung kapasitas produksi dari kapasitas mesin, tenaga kerja, waktu, dan bahan baku. Nah, manfaat dari PP ini nih, kita tuh bisa dapat mengurangi waktu tunggu antar proses produksinya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti sumber daya manusia, bahan, dan mesin. Yang keempat itulah finance and accounting, yaitu mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan otomatis, dan memastikan integrasi antara semua divisi terhadap aspek keuangan. Jadi fungsi dari finance dan accounting ini nih mencatat transaksi pembelian, penjualan, gaji, biaya operasional, dan pajak secara otomatis. Nah, jadi kita tuh bisa buat laporannya secara cepat. Kayak kan laporan keuangan itu kan ada neraca, laba rugi, dan arus kas, itu kita lebih cepat dan lebih akurat. Manfaatnya itu adalah laporan keuangan dapat dihasilkan secara real time tanpa menunggu input manual. Jadi kalau kita tuh manual tuh kan lebih lama nih. Nah, kalau kita menggunakan finance accounting ini lebih mempercepatkan hasil dari laporan keuangan. Jadi tepat waktu lah. Yang kelima, itu adalah sales dan distribution atau SD, yaitu adalah mengelola pesanan pelanggan dan proses pengiriman produk. Jadi manfaatnya itu mengelola data pelanggan dan histori penjualan. Yang kedua adalah membuat dan melacak status pesanan pelanggan secara real time. Manfaatnya juga memastikan pesanan pelanggan dapat diproses dan dikirim tepat waktu. Jadi kita tuh kalau jualan tuh harus tepat waktu agar konsumennya itu lebih senang, soalnya kita tuh lebih cepat lebih cepat lah kita mengirim barangnya kayak gitu. Dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui transparansi informasi pengiriman. Nah, jadi itu pelanggan tuh kayak puas belanja kepada kita tuh. Yang keenam, integrasi dan evaluasi. Jadi setelah semua modul berjalan nih, harus melakukan pengujian integrasi antar modul. Jadi kita tuh harus evaluasi lagi dari 5 modul ini kita tuh harus evaluasi lagi. Jadi keunggulan dari kita tuh evaluasi ini kan ketika modul sales dan distribution-nya tuh menerima pesanan. Nah, jadi sistem langsung memeriksa stok di modul inventory. Jadi mereka ini saling berhubungan. Nah, jika stoknya cukup, model production planning akan menyesuaikan jadwal produksi jika diperlukan. Setelah barang dikirim, transaksi penjualan otomatis tercatat di modul finance and accounting. Jadi ini nih modul ini saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi lebih mempercepat lah menggunakan dari 4 modul ini. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PT ini adalah penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Sinarasa Food Industry ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis perusahaan agar berjalan lebih efisien dan terkoordinasi. Melalui 4 modul utama yaitu Inventory Management, Production Planning, Finance and Accounting, dan Sales and Accounting, seluruh divisi dapat saling terhubung dan berbagi data secara real time. Sistem ini membantu mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan input, memperbaiki alur informasi, serta meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, ERP menjadi solusi efektif dan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh manajemen perusahaan. Jadi
enterprise resource planning ini sangat penting dalam perusahaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu menggunakan ERP. Soalnya tuh kita tuh dalam ERP ini kan ada 4 modul nih. 4 modul ini saling berkaitan. Jadi mereka tuh berbagi data lah secara real time. Nah, pada PT Sinarasa Food Industry ini kan dia tuh mempunyai permasalahan utamanya kan, soalnya dia antar divisinya itu tidak saling berhubung, jadi agak sulit untuk berkomunikasi dan gimana sih berbagi datanya tidak secara real time. Jadi mereka tuh masih manual. Jadi lebih baik kita memilih ERP. Jadi lebih cepat selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai ERP PT Sinarasa Food Industry ini. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang ERP pada PT Sinarasa Food Industry. Semoga yang bisa melihatnya bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.